ada di Kota Palembang. Dan Anda dapat mendengarkan di 92,4 FM, Pro 1 kanal Inspirasi, ataupun di YouTube, kanal YouTube RRI Palembang. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon, akan kami beritahu berikutnya. Dan juga saat ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang akan kita bincang-bincang. Terlebih dahulu, kita kenalkan terlebih dahulu dari KPU Kota Palembang, Pak Syawaludin. Terima kasih, selamat pagi Pak Syawaludin. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Dialog Luar Studio kali ini Pak Syawaludin. Kemudian ada tuan rumah Bu Ike Rahmawati selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Terima kasih jamuannya. Kita saat ini berada di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Mas Riki. Saya Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Ike Rahmawati. Oh, ya, siap. Terima kasih Bu Ika. Dan pendengar, kita sebelum lanjut bincang-bincang pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu. Ini ada persembahan dari Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Ada paduan suara, kita lihat terlebih dahulu. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu tujuanku akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebus senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi persembahan dari warga lapas, ya, perempuan kelas 2 Palembang. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Luar biasa.
kita sudah dipersembahkan oleh paduan suara dari teman-teman dari Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Dan saatnya kita mulai berbincang-bincang untuk pagi hari ini bagaimana topik kita hari ini, pendengar, adalah menjamin hak pilih narapidana perempuan, khususnya yang ada di Kota Palembang bersama dengan KPU Palembang dan juga Kalapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Kita terlebih dahulu ke KPU untuk membuka perbincangan pagi hari ini. Ini kan akan menyangkut pemilu 2024. Tidak hanya masyarakat umum, Pak Syawaludin, ya, warga napi juga narapidana memiliki hak suara yang memang dibutuhkan untuk calon pemimpin kita yang baru nanti di tahun 2024. Nah, mungkin kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana jaminan hak pilih bagi teman-teman narapidana yang ada di lapas, Pak Syawaludin. Oke, terima kasih kami dari KPU Kota Palembang sudah diundang RRI pada pagi hari ini khusus di Lapas Perempuan 2A Kota Palembang. Memang kami KPU Kota Palembang sudah berjalan cukup lama untuk mendata saudara-saudara kita yang memang binaan ya. Khusus hari ini kita berbicara tentang pentingnya suara perempuan di Lapas 2A Kota Palembang. Di sini kemarin kami sudah menentukan titik lokasi TPS. Untuk di sini Lapas Perempuan di Jalan Merdeka ini itu ada 2 TPS dengan jumlah 412. Oke. Itu 412 ini tadi ya? Ya, itu dua TPS. Oke, kalau di tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Pak Syawaludin? Kalau gambaran ya mungkin Pada dasarnya data ya. Ya, pada dasarnya setiap periode pasti ya, karena setiap lapas itu mempunyai kapasitas, baik ruang, tempat. Jadi tidak mungkin dia bisa menambah karena kapasitas tadi, tempat tadi. Jadi buat 2024 ini sudah kami data untuk yang sudah masuk dalam hak pilih itu 412 mata pilih dibagi 2 TPS. Oke. Nah, oke, baik, itu 412 tadi yang memiliki hak pilih. Nah, kalau untuk edukasi dari KPU ke lapas-lapas, seperti salah satunya Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang ini seperti apa? Kami sering silaturahmi ketemu Ibu Ike maupun staf-staf lain. Mungkin kami di sini kami anggap rumah kedua kami karena di sini kami anggap penting ya, jangan sampai hilang karena setiap warga negara mempunyai hak untuk menentukan hak pilih mereka. Kemarin kami sudah sosialisasi juga bagaimana tata cara baik seluruh pegawai kami data juga bukan seluruh warga binaan, jangan salah, tapi kami juga mendata yang memang seluruh staf-staf ataupun pegawai yang ada di lapas. Oke. Oke, oh termasuk pegawai dan staf juga termasuk ya, itu di data juga. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Syawaludin. Ya. Mungkin itu tadi pembukaan untuk bincang-bincang kita hari ini karena memang jaminan hak suara dari teman-teman narapidana khususnya di Lapas Perempuan ini mungkin sangat dibutuhkan seperti yang dikatakan Pak Syawaludin tadi. Bu Ike, kita sebagai tuan rumah boleh ke Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Nah, tadi kalau dikatakan Pak Syawaludin sudah lama atau edukasi langsung ke lapas. Nah, kalau untuk dari Kalapas sendiri seperti apa untuk mengedukasi teman-teman narapidana dalam memilih? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI sudah memilih Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang untuk sosialisasi tentang pemilihan nanti khususnya di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Kami dari pihak Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang sudah sering seperti yang Bapak Kepala Ketua KPU menyampaikan bahwasanya kami sudah sering bertemu, koordinasi melalui rapat untuk kesiapan Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang ini dalam rangka menyambut pemilu di tahun 2024 nanti. Oke, baik, berarti sudah ada kerjasama dari KPU dan Kalapas ya, dari Lapas Kelas 2A Palembang khususnya di perempuan. Nah, tadi teman-teman kita ini kan sebelum berada di sini adalah masyarakat umum yang berbaur juga mendukung suksesnya pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk di sini sendiri, untuk panitia seperti TPS nantinya, apakah kita menggunakan jasa teman-teman napi atau seperti apa? Atau memang staf-stafnya itu aja yang
Ya, untuk pemilu di tahun 2024 ini, Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang yang tadi dikatakan selalu berkoordinasi dengan pihak KPU. Di sini kami membentuk dua TPS, ya, yang mana panitianya nanti adalah dari teman-teman KPU sendiri dan juga dari pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang yang sudah ditunjuk untuk nanti kegiatan di hari tersebut. Oke, kerjasama dengan tentu dengan KPU dan staf yang ada di lapas ya. Perempuan Kelas 2A Palembang. Oke, Bu Ike, kita ingin tahu juga Bu, karena kan teman-teman API ini memiliki hak suara tadi. Nah, antusias warga NAPI di sini seperti apa Bu? Karena memang kan ada banyak juga Pak, 412 ya, satu lapas saja itu ya. Itu juga penting untuk menentukan kota Palembang saja itu. Isi saat ini di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang itu sebenarnya 609 orang ya pada saat ini. Namun pada kemarin di bulan Juli kalau nggak salah itu sudah ada ketetapan dari pihak KPU itu sebanyak 412 orang. Namun karena dinamika di lapas ini adalah lapas khusus ya Bapak, jadi bisa bertambah, bisa berkurang karena mereka keluar masuk itu. Nah, untuk saat ini kami selalu mengupdate data dari pihak KPU, mudah-mudahan nanti di saat tahun 2024 di bulan Februari ini, mereka yang ada di Lapas Perempuan Kelas 2 ini bisa menggunakan hak suaranya gitu. Terus mengupdate data-data tersebut. Oke, kita terlalu karena ada keluar masuk warga binaan. Jangan-jangan yang 412 orang ini datanya sudah berubah juga gitu. Oke. Nah, baik itu Bu Ika. Pak, kita kembali ke Pak Syawaludin. Ini menarik menyambut pernyataan dari Bu Ika tadi. Karena ada yang datang, ada yang masuk juga. Nah, untuk yang sudah menetap mungkin sudah cukup lama di lapas dan juga memiliki hak suara. Cara mereka mengetahui informasi bahwa calon pilihannya ini adalah A atau B, itu seperti apa edukasinya, Pak? Syawaludin. Ya, terima kasih. Melanjuti sedikit tadi, menambahi dari Mbak Ike tadi bahwa pada dasarnya memang di sini berjumlah lebih dari DPT yang kita tentukan. Itu kan berjumlah 600. Tapi di sini kita khusus untuk mendata warga binaan ini yang ber-KTP kan Kota Palembang. Kota Palembang, Ya kita sadar kalau lapas ini kan kata Mbak Ike tadi ada yang keluar, ada yang masuk. Mungkin ada yang titipan. Nah, tapi kami di sini mendata. Yang pertama sudah berkoordinasi berapa kali di sini dalam selama hampir 1 tahun Mbak Ike ya. Jadi kami mendata ketika warga binaan ini sudah menerima putusan hukum tetap itu sampai di tanggal 14 Februari 2024. Adapun yang kemarin sudah didata, ini hanya titipan. Tapi tetap kita data karena mereka masih proses dalam persidangan. Nah, hal-hal inilah kami harus jeli karena untuk menghitung surat suara. Benar kata Mbak Ike tadi, ini setiap bulannya dari pihak Lapas Perempuan 2A Palembang ini terus update, mengirimkan data-data baik itu keluar, baik itu masuk dari warga binaan yang ada di sini ke KPU Kota Palembang, dan kami terus mengupdate itu, dan kami bersurat, berkoordinasi, bahkan kata Mbak Ike tadi kita rapat. Nah, untuk yang tadi untuk sosialisasi itu kan di luar TPS mereka akan mengetahui siapa-siapa yang akan calon legislatif untuk dipilih, baik itu presiden, mungkin Mbak Ike juga mungkin dari atasan Menkumham sudah diberikan penjelasan, ini mungkin akan disosialisasikan siapa calon presidennya, siapa yang untuk di Kota Palembangnya, mungkin itu akan turunannya pasti ada setiap lembaga itu. Berarti ada aturan juga Pak di dalam lapas ini kampanye seperti itu? Tidak ada. Kalau di lapas tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau Bika sesuai dengan bisa dijelaskan. Sesuai dengan amanah Permenkumham nomor 24 tahun 2022 bahwasannya kita
sebagai ASN itu adalah netral, khususnya di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang. Nah, kami juga sudah mencanangkan netralitas para ASN, ya. Makanya kami di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang ini tidak menerima caleg ataupun yang akan berkampanye di sini guna menjaga netralitas ASN yang ada di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang. Karena di lapas ini kan TPS khusus gitu. TPS khusus ya. Kami tidak boleh mempengaruhi. Makanya kami harus menjaga netralitas itu sesuai dengan Permenkumham dan surat edaran dari Sekjen Kemenkumham gitu. Oke, Bu Ike, kita juga mengajak para pendengar yang ingin menghubungi ataupun berdialog interaktif hari ini ya di 081367488599. Bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun telepon, nanti boleh bertanya bersama dengan Ketua KPU Palembang, Pak Syauluddin, dan juga Kalapas Perempuan kelas 2A Palembang, Ibu Ike Rahmawati yang sudah hadir bersama kita. Bu Ike, kita lanjut lagi. Tadi karena memang ASN netral ya. Jadi kita tidak boleh mempengaruhi meskipun teman-teman membutuhkan informasi itu. Nah, Bu Ike, mungkin adakah kesulitan kita ketika mengedukasi mereka, teman-teman di lapas, seperti apa? Karena kan pengen tahu juga kan, untuk memberikan edukasi mereka terhadap pemilu ini, ataupun biar antusias, ya tidak golput juga Pak, karena kan 412 lumayan juga kan, gitu. Ya, kami di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang ini terus mensosialisasikan, mengajak warga binaan, walaupun mereka berada di sini, tapi mereka tahu siapa-siapa calon-calon itu yang kami sendiri yang mengedukasikan atau mensosialisasikan bakal caleg-caleg dan bekerja sama juga dengan pihak KPU. Jadi memang mereka juga kayaknya ada Bu yang langsung menghadap misalkan pemilihan umum ini, saya ingin memiliki jasa ya menjadi, bisa kan Bu saya jadi jadi KPPS-nya atau menjaga TPS-nya seperti itu. Siapa? Dari teman-teman lapas ya, dari warga binaan. Kalau dari warga binaannya nggak ada sih. Nggak ada ya, memang turut ataupun nurut dengan ini ya, pedoman yang ada di lapas ya, ataupun dari KPU ya. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di Dialog Luar Studio, menjamin hak suara dari lapas perempuan ya, narapidana perempuan, setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, serius sekali Dok Mana. Aduh, sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu. Aduh Ren, tugas sama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak tahu apa yang Ngana mau pilih. Sadikila semua pemilu, tahu? Oh no. Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah Tukang? Nah tenang Deo, kita soal ada pilihan. Hah? So ada? Semudah itu nggak ada pengen pilihan? Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya, apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula. Biasa jodang tuh Randy, kayak panganan serupa iklan radio begini dang. Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat. Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas. Kita memilih untuk Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar. Ada masih bersama saya Rizky di Dialog Luar Studio membahas jamin hak suara narapidana perempuan. Khususnya saat ini kita berada di Lapas Perempuan kelas 2A Palembang bersama dengan dua narasumber, Pak Syauluddin KPU Kota Palembang, dan juga Kalapas Perempuan kelas 2A Palembang, Ibu Ike Rahmawati. Masih kita membahas mengenai hak suara ya dari teman-teman warga binaan ya Bu ya, kita menyebutnya Bu Ike. Warga binaan ya. Teman-teman, karena di sini juga saya lihat tadi ada semacam persembahan. Ini memang selalu kita edukasi pada teman-teman di warga binaan di sini, Bu.
Di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan mereka agar mereka mempunyai bekal nanti ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, kami selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Salah satunya adalah kegiatan kemandirian dan kegiatan kepribadian. Nah, ini yang tadi persembahan itu adalah warga binaan yang tergabung dalam grup paduan suara, yang mana mereka sudah berlatih ataupun mereka juga sudah sering tampil di acara-acara, misalnya kemarin acara remisi dan juga acara-acara kegiatan-kegiatan baik di Kanwil maupun di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Jadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang itu banyak sekali kegiatan. Ya, di antaranya kegiatan kepribadian dan kegiatan kemandirian. Ada juga kegiatan kemandirian, nanti bisa juga dilihat di sekitar lapas ini. Ada kegiatan menjahit, kegiatan tata boga, dan juga mereka sudah mempunyai sertifikat. Ya, kita sudah mencetak 420 sertifikat untuk para warga binaan. Oke, Bu Ike kita tahan terlebih dahulu. Ada penelpon yang masuk yang ingin bergabung di dialog. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi dengan siapa, Pak? Dengan Yandi, Pak. Yandi di mana? Di Prabu Muli. Yandi di Prabu Muli. Wah, meskipun kita Palembang mungkin ingin tahu juga. Pak Yandi, kita membahas bagaimana menjamin hak pilih narapidana perempuan ataupun narapidana di Kota Palembang. Meskipun Bapak Prabu Muli mungkin ingin tahu juga kali Pak ya. Boleh Pak, ada Kalapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Bu Ike, dan juga KPU Kota Palembang, Pak Syawaludin. Yang ingin saya tanyakan sih, orang yang domisilinya di luar Palembang, narapidana yang domisili di luar Palembang cuma menjalani hukuman di lembaga di Kota Palembang, baik itu lapas kelas 1, lapas perempuan atau yang masih di rutan Pak Jo, itu gimana dia ikut dapil mana kah maksud saya dia milihnya? Satu. Yang kedua, mungkin klasik ini untuk pertanyaan klasik untuk lembaga-lembaga, apakah di lapas kelas 1 Mata Merah, di rutan atau di lapas perempuan, gimana status kapasitasnya? Apa over, apa memang masih bisa dihandle? Kapasitas, Ya, apa over kapasitas? Apa maksudnya? Apa sesuai dengan yang ini di ketentuannya? Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Yandi di Prabu Muli sudah bergabung bersama kita. Mungkin lebih ke Pak Syawaludin Pak ya, karena memang di pertanyaan pertama tadi oleh Pak Yandi, mungkin yang domisilinya di luar Kota Palembang seperti di Prabu Muli tadi, bagaimana Pak? Boleh dijawab. Terima kasih Pak Yandi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami pada pagi hari ini. Yang pertama, mungkin yang ini kalimat kapasitas ini tempat mungkin ya. Iya, tempat yang kita bahas pertama tadi. Makanya kalau kami berkoordinasi dengan Mbak Ike selaku Kalapas, itu memang kapasitas tempat, memang ya jumlah yang memang keluar masuk tadi. Makanya kemarin kami data untuk warga binaan yang ada di sini itu 412, bahkan mereka yang tidak ada identitas. Kami juga KPU Kota Palembang bekerja sama dengan Dukcapil yang mana mereka belum mempunyai identitas. Jadi untuk merekam Dukcapil yang hadir ke sini. Jadi kami jemput bola seluruh lapas LP yang ada di Kota Palembang, yang kata Pak Yandi tadi yang ada di Merah Mata, Pak Jo, itu keseluruhan. Nah, yang pertanyaan yang pertama tadi, orang yang berdomisili di luar Kota Palembang yang memang lagi tahap menjalankan hukuman yang ada di Kota Palembang. Nah, di sini yang pertama kami mendata memang warga binaan yang mempunyai EKTP atau warga Kota Palembang dulu. Yang kedua, apabila mereka warga binaan yang tinggal di luar daerah selama dia terdata dalam DPT, itu tetap kita memberikan fasilitas hak suara mereka.
Nah, di sini kendalanya apabila satu warga yang memang berdomisili di luar kota Palembang menjalani hukuman di kota Palembang, maka mereka harus mengurus, mungkin keluarga mereka mengurus untuk pindah. Nah, dan kita bisa melihat faktor wilayah. Misal dia Sumsel 1 berarti di daerah Banyuasin, Muba, Linggau, Musirawas, mereka dapat hak pilih 3 suara, Presiden, DPD, dan DPR RI, tetap mempunyai hak memilih. Dan yang warga binaan juga, dia berdomisili antara Sumsel 1 dan Sumsel 2, Palembang 1 dan Palembang 2. Itu kan untuk pemilihan DPRD provinsi. Kalau seandainya ada warga binaan yang memang ini kategori pindah memilih ini kan, tinggal di daerah Prunas, sedangkan domisili di Prunas tapi memilihnya di Seberang Ulu 1 atau Kertapati, maka hak pilih DPRD provinsinya itu dia sudah hilang, kota sudah hilang, maka dia mendapat cuman 3 hak suara. Jadi setiap warga yang domisilinya pindah tadi 3 surat suara yang harus yang didapatinya, yang 2-nya tidak gugur karena sudah lain dapil. Karena Palembang ini kan ada 6 dapil dan 6 dapil untuk DPRD Kota Palembang, Kabupaten Kota, dan 2 dapil itu untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu yang membedakan antara domisili tadi pindah. Oke. Sebenarnya bisa Pak ya, kalau dari Prabu Muli mungkin domisilinya Palembang ya, sesuai KTP. Ya, sesuai KTP ya. Kalau memang warga dari Prabu Muli ke Palembang, maka dia harus mengurus pindah dulu. Pindah untuk memilih, bukan pindah administrasi kependudukan, bukan. Oke, kalau terkait warga binaan Pak tadi? Iya, warga binaan sama. Jadi yang kita data di sini kan yang pertama itu warga yang memang mempunyai EKTP Kota Palembang. Ya. Nah, Bu Ike mungkin menyambung tadi, menarik juga misalnya dari luar kota, misalkan lapas dari tempat lain tapi domisilinya Palembang, ingin memilih tetap di sini atau nih, bagaimana izinnya itu? Atau bagaimana kami selalu kalau dari lapas? Kami dari Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang itu selalu mengupdate data ya. Ketika ada warga binaan yang dikirim ke sini, kami selalu minta NIK, ataupun kakaknya. Nah, itu dicocokkan. Nanti kami bekerja sama dengan Dikduk Capil itu. Nah, maka nanti terupdate data-data mereka. Dan sampai saat ini memang banyak sih yang dari kota-kota, misalnya Prabu Muli, ya, karena kami juga kan penyangga lapas-lapas dan rutan yang lain, ya, mereka berpindah tempat di sini. Seperti kemarin ada juga warga binaan, 30 orang warga binaan dititipkan di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, itu adalah pindahan dari Prabu Muli. Itu kami selalu mengupdate data tersebut. Berarti ada jalannya di situ. Ya, ini rintangan kami ya, baik itu lapas, kami selaku penyelenggara untuk mengupdate data tersebut ini kan berubah terus. Bahkan kemarin sudah diupdate dan dikirim di kami itu sebagian memang ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, inilah namanya dinamika khusus, TPS khusus ini. Karena mereka kan berdiam diri. Tidak seperti warga masyarakat yang lainnya kan. 24 jam kegiatannya memang di lapas. Nah, ini yang terus dipantau. Per bulannya kami update terus. Jadi memang harus tetap ada pantauan khusus Pak ya. Kalau khusus lapasnya memang dibantu oleh teman-teman di lapas sendiri seperti Bu Ike yang langsung mengupdate data khususnya bagi informasi bagi warga binaan sendiri ya. Bu Ike, kita agak tanya sedikit ini mengenai tadi saya sedikit kepo. Overkapasitas tadi sudah. Boleh kalau mau ditambahin. Boleh Bu Ike. Kalau untuk overkapasitas. Tadi pertanyaan dari Mas Yandi dari Prabu Muli tentang overkapasitas yang ada di lapas, rutan, seluruh Sumsel ini memang sudah sangat overkapasitas ya, khususnya di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang.
pada hari ini jumlah kita 609 orang yang harusnya hanya dihuni 151 orang. Gitu. Jadi sudah over kapasitas di lapas perempuan kelas 2A Palembang ini khususnya 380%. Oke, jadi misalkan ada datang lagi Bu ataupun ada pindahan lagi seperti apa itu Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kami selalu meminta keluarga atau pihak yang menahan ataupun pihak yang menitipkan itu untuk ada NIK-nya atau kartu keluarganya. Oke, baik. Dan di sini juga terima kasih Bu Ike penjelasannya. Di sini juga kita mantau dari YouTube juga ada teman-teman yang langsung memberikan komennya. Mungkin kita pantau-pantau juga. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman, bukan hanya di line telepon. Oh, ada telepon lagi. Oke, kita utamakan telepon dulu. Oke, selamat pagi. Halo. Pagi Mas. Pagi, dengan siapa Mbak? Saya Mentari Mas dari Lubuk Linggau. Mentari? Iya. Mentari di Lubuk Linggau. Oke, silakan Mbak Mentari. Ada Pak Sawaldin, KPU Palembang, dan juga ada Kalapas Perempuan kelas 2A Palembang, ada Bu Ike. Silakan. Oh iya. Ya, izin Mas. Kan kebetulan keluarga saya ini minggu lalu dioper ke LPP Palembang ya Mas. Iya. Pemilu ini kan saya mau nanya, untuk pemilu nanti ibu saya apakah ikut dapil di LPP Palembang juga ya? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang pertanyaan kedua ya Mas. Boleh. Izinnya buat Ibu Kalapas, Ibu Ike, saya mau bertanya Ibu. Iya, silakan. Kepada Bu Ike ya. Bagaimana cara Ibu Kalapas menanggapi dan menghadapi, kan biasanya ada serangan fajar yang terjadi di luar lapas. Apakah Ibu tetap netral? Di luar lapas? Di dalam lapas apa di luar? Biasanya terjadinya di luar lapas kan untuk serangan fajar. Oke, berhubungan dengan lapas. Kalau ada serangan fajar juga di dalam lapas, gimana iya, Ibu termasuk Kalapas kampanye menanggapinya? tadi ya? Apakah netral atau ikut juga? Oke, siap. Terima kasih ya, Bu Mentari. Mbak Mentari, terima kasih ya. Iya, makasih Mas. Ya. Mbak Mentari dari Lubuk Linggau. Langsung tanya mungkin dari bertanya tadi. Terima kasih Mbak Mentari dari Lubuk Linggau, yang mana ada orang tuanya ya di sini ya kemarin ya. Sudah putus mungkin. Ya, itu ada memang kemarin seminggu yang lalu lah itu ada kiriman dari Lubuk Linggau sebanyak 10 orang. Ya, jadi kami juga sudah mendata ya apakah berkasnya lengkap. Ya, kami sudah memeriksa. Kalau dari lapas dan rutan itu selalu diupdate ya, baik dari pihak Kalapasnya sendiri maupun dari pihak Kanwil. Ya, jadi kami selalu diupdate dimonitor oleh Kadipas. Bahwasanya sudah 100% belum datanya, sudah 100% belum datanya. Jadi data kami itu memang lengkap. Kalaupun memang nanti ibunya kalau kami lihat datanya sudah lengkap, yaitu bisa menggunakan hak pilihnya, gitu loh. Terus pertanyaan yang kedua tadi mengenai serangan fajar. Serangan fajar, sama seperti kampanye. Jadi di lapas itu adalah lapas khusus. Ya, kami ASN yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya kami netralitas. Netralitas itu sangat kami jaga. Karena dari kementerian juga kami selalu diingatkan dengan Permenkumham dan juga ada surat edaran dari Sekjen sendiri bahwasannya untuk menjaga netralitas. Jadi saya pastikan 100% di lapas perempuan kelas 2A Palembang tidak menerima yang namanya serangan fajar ataupun apapun yang akan mempengaruhi hak pilih mereka ataupun memilih calon-calon tertentu. Oke. Itu Mbak Mentari, terima kasih. Ya, Mbak Mentari di Lubuk Linggau mungkin sudah terjawab ya tadi. Mungkin memang ada 1 minggu kemarin ada memang pindahan dari Lubuk Linggau. Oh, pantas mungkin masuk tadi ya. Dialog pagi ini sama Mbak Mentari dari Lubuk Linggau, katanya ada keluarga yang memang dari pindahan. Nah, kita ke Pak Sawaldin. Pak Sawaldin, kita mengenai apa teman-teman di lapas sendiri terkait kampanye kita juga tadi, kampanye ataupun serangan fajar. Nah, kalau kita edukasinya langsung ke calegnya langsung atau ke ini ya, calon pemimpin yang akan dicoblos ini seperti apa, Pak? Bukan hanya warga yang memilih. Kalau kami ya KPU Kota
Palembang ya khususnya kan selaku penyelenggara administrasi dan teknis untuk menyiapkan memfasilitasi seluruh warga yang ada di Kota Palembang sehingga bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya Mbak Ike selaku Kalapas mungkin sudah memahami bahwasanya untuk di lapas sendiri itu kan tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Ya. Kalau serangan pajar ataupun money politik, mungkin ya kalau di lapas ini kan khususnya di sini mungkin bisa dijangkau dan bisa di monitor karena satu tempat. Mungkin pertanyaan dari Mbak Mentari tadi untuk petugas, tapi saya yakin di sini yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ike tadi, netralitas seorang ASN ini kan sudah diatur dalam aturan baik itu Menkumham, Persekjen, dan Kanwil. Nah, kalau kami sendiri sudah menyampaikan dan para peserta pemilu sendiri juga sudah mengetahui bahwa di lapas itu tidak diperbolehkan untuk tempat kampanye. Itu mereka sudah mengetahui. Ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan tempat untuk berkampanye, baik itu di lapas, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, tempat pemerintah. Mereka sudah kita sosialisasikan aturan-aturan berkampanye. Karena kemarin kan di tanggal 28 November kemarin kan sudah start awal untuk para peserta melaksanakan kampanye. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya sama dengan Pak Yandi tadi yang dari Prabu Muli tadi. Yang pindah tadi. Ya, yang pertama yang mudah-mudahan Ibu Mentari yang ada di sini sehat selalu ya dan bisa menjalankan selama di Lapas Perempuan kelas 2A Kota Palembang ya dalam binaan Mbak Ike ini. Nah, jadi bisa. Jadi kami KPU di setiap daerah kabupaten kota itu selalu berkoordinasi. Apabila orang tua dari Mbak Mentari tadi sudah masuk dalam DPT di Lubuk Linggau, itu kan masuk dalam Sumsel 1 pemilihan DPR RI dan DPD sama presiden. Nah, selama keluarga bisa mengurus untuk pindah mencoblos, maka orang tua dari Mbak Mentari tadi mempunyai hak. Tetapi itu ada kategori berarti untuk mencoblos atau memilih di bilik suara di TPS-nya ditentukan oleh kami KPU dan pihak lapas yang ada di sini itu di siang hari. Itu di jam 12. Karena dari mulai dibukanya sampai jam 12 itu kan diprioritaskan warga yang terdata dalam DPT, daftar pemilih tetap dulu. Itu boleh buat Mbak Mentari apabila dari keluarga untuk mengurus ke KPU yang ada di Linggau itu pindah memilih ke Kota Palembang bisa diserahkan ke pihak lapas. Nah, ini tambahan sedikit, bahkan mungkin bisa setelah saya menjelaskan bisa ditambahkan Mbak Ike, bahkan kami menemukan warga binaan itu yang tidak mempunyai identitas. Iya. Bahkan kalau ditanya alamat rumah lupa, keluarga tidak pernah membesuk. Nah, ini yang memang di luar jangkauan kami selaku penyelenggara dan pihak lapas. Mereka juga selama putus ingkrah hukum tetap itu mereka juga tidak pernah dibesuk, kedua tidak mempunyai identitas. Tetapi ketika mereka punya identitas, tidak mempunyai EKTP, kami KPU Kota Palembang berkoordinasi dengan pemerintah melalui Dukcapil untuk segera kita data dan kita rekam. Untuk kita terbitkan EKTP. Tapi selama, kata Mbak Ike tadi, setiap oporan dari wilayah lain masuk ke lapas ini melihat identitas dulu. Kalau administrasinya cukup, maka akan diterima. Sebaliknya kami KPU Kota Palembang, apabila mereka mempunyai KK, bukti bahwasanya warga Kota Palembang dan dibuktikan oleh pihak lapas, maka kita segera berkoordinasi untuk direkam dan akan kita terbitkan EKTP untuk warga binaan yang tidak mempunyai identitas tapi tanda kutip khusus untuk warga Kota Palembang. Itu Mas Fikri. Oke, mungkin bisa terjawab dari ya Pak Yandi dan juga Bu Mentari ya, mungkin bisa terjawab. Oke. Nah, pendengar kita sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita di pagi hari ini di dialog luar studi, kita saksikan terlebih dahulu ini ada paduan suara kembali dari warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Palembang. Indonesia
is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Sayang-sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang-sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang sajojo yuanam komi sabab para samuna keke Solerang, anak yang manis yang mau dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya, kampung nan jauh di mata, gunung selesai batu lihat, takkan aja kawan-kawan alamo, sake basuri yang surya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Palembang. Ada juga seperti Bu Ike, kita saksikan tadi Pak Syawal juga kayaknya menikmati juga Pak Syawal tadi sempat ikut juga menari tadi. Nah, teman-teman seperti teman-teman warga binaan tadi kan memiliki bakat juga di nyanyi. Nah, kalau untuk sejauh ini mungkin saya ingin tahu juga atau pendengar juga ingin tahu Bu Ike, adakah prestasi atau hal-hal yang diraih di tahun 2003 atau sebelumnya? Ya, prestasi bakat atau Lapas binaan ya Perempuan kelas 2A Palembang ini sangat banyak ya Mas. Kalau saya sebutkan satu-satu bisa dilihat di ruangan saya itu berbagai macam penghargaan sudah kami terima. Nah, khususnya di tahun 2023 ini kami baru-baru ini sudah menerima penghargaan yang berbasis HAM di acara ulang tahun Hari HAM Sedunia. Ya, kami menerima penghargaan tersebut. Dan Lapas Perempuan kelas 2A Palembang ini juga menerima penghargaan terbaik pertama untuk publikasi, terus terbaik pertama juga untuk penerimaan PNBP, yang mana warga binaan itu bekerja menghasilkan barang seperti ini, barang ini terus dijual, mereka mendapat upah dan juga kita mendapat bisa menyetorkan kepada negara gitu loh.
banyak penghargaan yang sudah kami terima, diantaranya itu publikasi terbaik, PNBP terbaik, terus penerimaan di bidang HAM, dan saat ini di akhir minggu ini kami sedang menanti-nanti penerimaan penghargaan wilayah bebas dari korupsi. Oke. Gitu. Ya, nanti di tanggal 14 ini. Oke, siap. Terima kasih. Bu Ika, kita tahan dulu. Ada kembali penelpon ya. Terus kayaknya penelpon ini satu penelpon terakhir di sesi kali ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa, Bu? Dari Prabu Muli dengan Ana. Ana Prabu Muli. Bu Ana ya? Iya. Bu Ana silakan. Kalau Terima kasih, Mas. tahu ya, narsumnya tahu ya hari ini ya? Mbak Ike sama Pak Sawaludin dari KPU Palembang. Pak Sohalin ya? Sawaludin. Ya, Sohaludin ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak para narasumber dan Ibu ya. Iya. Iya. Mengenai memilih dari hati lapas perempuan ini. Mudah-mudahan benar-benar ya Bu ya, dari memilih mereka memberikan hak suara dari hati nurani gitu ya Bu ya. Tidak ada dengan serangan pajar tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Tari. Nah pertanyaannya Bu, kan hari pepatah mengatakan begini ya Bu ya, tak kenal tak sayang gitu. Tak kenal tak sayang, bagaimana cara mereka para lapas perempuan ini memilih kalau tidak kenal dengan calegnya gitu ya? Apakah memang benar-benar bisa itu dijamin dari hati nurani gitu? Apa memang ada dibuat spanduk di lapas itu biar memperkenalkan caleg-caleg tersebut siapakah calon presidennya, siapakah caleg-caleg yang lain gitu. Itu saja saya rasa pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Bu ya. Bu Ana ya. Oke, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung bisa dijawab Bu. Bu Ika tadi mungkin jawaban seperti yang di awal tadi ya, mengenai siapa tadi namanya? Bu Ana di Bu Prabu Ana Muli lagi. dari Prabu Muli. Kayaknya banyak dari Prabu Muli ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Bagi kami di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang memang benar-benar menjaga netralitas untuk pemilihan di tahun 2024 nanti. Caranya gimana mereka mengenal? Yaitu kami di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang selalu mensosialisasikan dari kami sendiri bahwasanya ada calon-calon caleg-caleg itu ya, memang tidak ada berupa banner di sini, nggak ada. Cuman kami juga di sini mempunyai media sosial. Ya, mereka juga bisa berkomunikasi dengan keluarganya melalui video call dan juga mereka di dalam itu ada fasilitas TV yang mereka bisa lihat, mereka bisa nonton, dan di situ kan banyak sosialisasi ataupun pengenalan para caleg dari media sosial tersebut, dan juga dari sosialisasi edukasi dari kami para pegawai, dan juga tadi melalui telepon ataupun video call kepada keluarganya masing-masing. Gitu. Berarti informasinya mungkin dari situ ya Bu ya. Informasinya Mungkin serba salah juga sebenarnya Bu ya. Kalau kita mengadakan kampanye tadi Pak, salah juga Pak ya. Ada serangan pajar juga, kita ASN netral ya. Jadi serba salah juga Bu Ika ya. Bu Ika, mungkin karena kita sudah di penghujung acara, boleh dikasih closing statement Bu Ika untuk siaran kita hari ini. Bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kami di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang ini bisa menyelenggarakan pemilu nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 ini secara netral dan benar-benar berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Ika dan sambung Pak Sawaludin. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kami KPU Kota Palembang yang pertama ya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RRI yang sudah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, khusus di Lapas Perempuan Kelas 2A Kota Palembang ya. Ini wujud kami untuk terus mensosialisasikan ke seluruh warga Kota Palembang, khususnya di warga binaan. Kami tetap berkomitmen selaku penyelenggara, khususnya KPU Kota Palembang akan memfasilitasi dan berusaha sekuat tenaga kami, komitmen kami selaku penyelenggara untuk membantu seluruh warga binaan bisa memberikan hak mereka sehingga mereka tidak dianggap diabaikan. Dan insya Allah di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024
warga binaan yang sudah dalam data KPU Kota Palembang akan mempunyai hak sama dengan warga yang lain untuk memilih pilihan mereka. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak Kalapas dalam hal ini, Mbak Ike dan seluruh jajaran yang sudah berkoordinasi terus dan tidak terputus, sehingga kami KPU Kota Palembang merasa dipermudah untuk mendata warga binaan, sehingga sekarang sudah kita tentukan DPT yang ada di lapas dan seluruh warga mungkin Sumatera Selatan dan di luar. Kami informasikan di lapas perempuan kelas 2A Kota Palembang ini mempunyai 2 TPS dan dengan jumlah 412 mata pilih. Dan mudah-mudahan di hari Rabu harapan Mbak Ika tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit apapun. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Syawuddin, Ketua KPU Kota Palembang yang sudah berikan closing statement terkait bagaimana menjamin hak pilih ya narapidana perempuan khususnya yang ada di lapas kelas 2A Palembang kali ini. Terima kasih Bu Ike sudah menjamu RRI dan juga KPU Palembang sudah hadir kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak sudah memilih lapas perempuan kelas 2 Palembang. Oke, terima kasih Bu Ike. Dan Pak Syawuddin terima kasih, sukses. Semoga pemilu aman, damai dan lancar. Mohon doa. Mohon doa ya. Oke, baik pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda selama 1 jam terakhir ini bersama saya Rizky dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.